Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan yang sehat ya anak-anak. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Aisyah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak bab meyakini adanya surga dan neraka. Sudah siap untuk belajar bersama-sama anak solih-solihah? Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak solih-solihah, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang anak-anak hajatkan terkabulkan, amin. Nah, sebelum Ustazah membahas tentang surga dan neraka, terlebih dahulu Ustazah akan membahas perjalanan kehidupan mulai dari lahir sampai menuju surga atau neraka. Sekarang kita berada di posisi alam dunia ya anak-anak. Setelah kita mengalami di alam dunia, kita meninggal dan akan mengalami proses di alam kubur anak-anak. Nah, selama di alam kubur ini kita menanti sampai hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat, kehancuran alam semesta, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ada syafaat ini akan kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan mencapai hisab. Hisab ini di mana amal ibadah kita semuanya selama di dunia akan dihitung. Kemudian penyerahan catatan amal. Setelah amal perbuatan kita selama di dunia dihitung, ada penyerahan catatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Setelah itu kita berada pada yaumul mizan, yaitu di mana amal perbuatan kita ditimbang. Setelah amal perbuatan kita ditimbang, kita melewati telaga air, di mana di telaga ini Nabi Muhammad SAW menunggu kita. Bagi umatnya Nabi Muhammad yang selalu menjalankan perintah sunnahnya, Nabi Muhammad SAW diberi minum dari telaga ini karena di padang mahsyar itu sangat panas anak-anak. Dan yang terakhir kita akan melewati jembatan Sirot, di mana jembatan Sirot ini menentukan kita akan ke neraka atau ke surga. Jika kita mampu melewati jembatan Sirot ini, kita akan masuk ke surga karena amal dan perbuatan kita selama di dunia. Namun jika kita tidak bisa melewati jembatan Sirot ini dengan baik, maka nerakalah yang menanti anak-anak. Di dalam Al-Quran dibuktikan bahwa benar adanya surga dan neraka itu dalam surat Al-A'raf ayat 46, yang artinya, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum," salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dengan adanya ayat ini, kita perlu meyakini bahwa memang benar adanya surga dan neraka itu, dan dunia ini hanya sementara anak-anak. Selanjutnya, Ustazah akan membahas mengenai surga. Surga atau nama lain Al-Jannah adalah surga yang dapat diartikan sebagai kebun atau Al-Bustan. Al-Hadiqah Jatusi Sajar artinya taman yang mempunyai berbagai macam pepohonan. Nah, surga ini merupakan tempat-tempat orang-orang yang beriman anak-anak dan beramal soleh selama mereka hidup di dunia. Nah, di sini ada macam-macam surga anak-anak. Yang pertama ada surga Firdaus, surga Adnan, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam,
surga makoma, surga al-makomul, dan yang terakhir ada surga khuldi. Tugas kalian adalah mencari siapa yang masuk ke surga-surga tersebut ya. Amalan apa yang bisa membawa seseorang bisa masuk ke surga tersebut. Selanjutnya adapun dalil tentang adanya surga. Yang pertama ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Kehidupan di surga itu kekal ya anak-anak, berbeda dengan kehidupan di dunia yang hanya sementara. Dalil yang selanjutnya yang membuktikan bahwa memang benar adanya surga adalah pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 71-72 yang artinya kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Selanjutnya pada ayat 72, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Jadi anak-anak, di akhirat nanti kita akan menuai apa yang kita tanam selama di dunia. Oleh sebab itu anak-anak, selama di dunia ini kita harus menanam kebaikan-kebaikan ya, agar kita bisa menuainya nanti di akhirat. Dalil selanjutnya yang membuktikan adanya surga yaitu pada Quran surat Al-Insan ayat 17-18 yang artinya, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabilah. Jadi ini yang membuktikan bahwa benar adanya surga itu ya anak-anak. Oleh sebab itu kita harus selalu berbuat kebaikan. Nah, kenikmatan di surga itu meliputi merasakan nikmat air susu dan madu yang mengalir di sungai. Setiap hari kita bisa menikmati air susu dan madu yang mengalir di sungai loh anak-anak. Siapa yang tidak mau, pasti mau semua ya. Kemudian nomor 2, mendapatkan pasangan yang berumur sebaya, hidup kekal dan nikmat lahir batin, dan diberi umur yang muda. Jadi kalian tidak akan pernah tua di surga nanti. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga? Yang pertama adalah kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan dan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baik kepada Allah serta kepada manusia yang lainnya anak-anak, atau yang disebut hablum minallah dan hablum minannas. Setelah kita membahas keindahan surga, kita akan membahas tentang neraka. Neraka dalam bahasa Arab disebut nar. Ya anak-anak, jadi neraka ini tempat orang-orang kafir yang selalu berbuat maksiat selama ada di dunia. Jadi balasannya adalah neraka ya anak-anak. Di neraka ini berbagai macam siksaan dan hukuman. Sama seperti halnya surga, neraka pun mempunyai beberapa bagian ya. Yang pertama ada neraka hawiyah, neraka jahim, neraka sakor, neraka laza, neraka hutama, neraka sa'ir, neraka wail, dan yang terakhir adalah neraka jahanam. Yang pasti anak-anak tidak ingin ya, tidak ada seorang pun yang ingin merasakan siksa di neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa menikmati kenikmatan yang ada di surga ya anak-anak. Amin. Selanjutnya, dalil tentang adanya neraka ada di Quran surat Maryam ayat 71-72 yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Di sini menunjukkan bahwa Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang beriman ya anak-anak.
Dalil selanjutnya ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 65. Yang artinya, sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong. Selain itu ada pun dalil dari Quran surat Al-Imran ayat 131 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Berikut ini siksaan-siksaan yang ada di neraka ya anak-anak, tapi ini belum semuanya, ini baru beberapa saja yang Ustazah sebutkan ya. Yang pertama adalah kulit mereka hangus karena terbakar ya, anak-anak bisa bayangkan kulitnya hangus karena terbakar api. Kemudian bara api yang membakar sampai ke hati, bukan saja badannya yang terbakar tapi sampai ke hatinya juga. Kemudian mereka diseret ke neraka di atas wajah mereka, minum minumannya mendidih dari besi. Kalian pernah minum air panas? Bagaimana rasanya? Pasti sangat panas dan sangat mengerikan ya, apalagi ini minuman yang mendidih yang dari besi anak-anak. Nauzubillahi min dzalik. Tubuh mereka membesar. Semua itu tergantung amal dan perbuatan kita selama di dunia ya anak-anak. Semoga kita dijauhkan dari api neraka dan siksa neraka ya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, apa saja sebab masuk neraka? Yang pertama, melakukan dosa syirik. Syirik itu adalah menyembah selain Allah, meminta pertolongan selain kepada Allah. Contoh, meminta bantuan kepada dukun, menyembah pohon, mempunyai jimat. Ini termasuk syirik ya anak-anak. Dan syirik ini dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur ini berarti tidak bersyukur ya dengan apa yang sudah diberikan Allah. Kemudian yang terakhir, mengingkari rukun Islam dan rukun iman. Dan yang pasti selalu menjalankan semua yang dilarang oleh Allah. Ini sebab-sebab masuk neraka anak-anak. Semoga anak-anak semuanya, kita semua terhindar dari siksa api neraka dan siksa kubur. Sebab itu kita harus berlomba-lomba selama di dunia berbuat kebaikan ya anak-anak. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai Ustazah sampaikan, dan terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa bukunya dibaca dan dikerjakan ya. Ustazah akhiri dulu, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.